Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 perbankan ingin mempresentasikan analisis aspek hukum pidana dalam kasus pembobolan dana nasabah Bank BTN. Kelompok 3 yang beranggotakan Endung Gultom, Lati Ahmad Fauzi, Santi Viola, Muslihatun, Nur Rahmawati, Silva Kadama, Arif Nurhuda. Latar belakang kasus. Kasus ini berawal pada salah satu perusahaan yaitu PT Surya Arta Nusantara atau SAN Finance, PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia atau AJMI, PT Asuransi Umum Mega atau AUM, dan PT Global Index Investindo ingin mencairkan dana mereka, namun pihak BTN mengkonfirmasi penempatan deposito dana tidak terdaftar. Pihak BTN selanjutnya memberitahukan dana tersebut terdaftar sebagai nasabah rekening giro dan sudah dilakukan penarikan dana. Pelaku diduga menjalankan modus mengajukan penawaran menempatkan dana pada BTN dengan bunga sesuai pasaran kepada korban. Jadi modusnya adalah menghimpun dana dari nasabah dengan melibatkan orang luar yang saat beraksi akan mengaku sebagai tenaga marketing bank. Saat bertemu calon nasabah, mereka akan didampingi oknum pejabat kantor kas jika kelak para calon nasabah tersebut setuju untuk berinvestasi di bank. Mereka akan menjalankan aksinya yaitu menyuruh orang yang akan didandani sedemikian rupa seolah karyawan resmi BTN sehingga dapat meyakinkan calon nasabah. Setelah disetujui, korban melengkapi syarat administrasi dan menempatkan dana melalui pejabat BTN berinisial DP dan PM. Selanjutnya, oknum pegawai internal BTN mengganti dokumen pembukaan rekening dan memasukkan nomor konfirmasi yang dikuasai pelaku untuk membuka rekening di BTN tanpa sepengetahuan korban. Oknum pegawai BTN juga meminta korban mengirimkan dana ke rekening penampungan atas nama perusahaan korban. Memahami jenis tindak pidana perbankan. Sebelum menganalisis tentang aspek hukum kejahatan pembobolan dana nasabah di Bank BTN, secara garis besar dapat dinyatakan bahwa jenis tindak pidana di dunia perbankan itu selalu berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama, perizinan. Bank tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana doktrin strict responsibility karena bank tidak mendapat keuntungan dari perbuatan yang dilakukan oleh pengurus ataupun pegawai bank. Next. Tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum. Pengurus bertindak di luar kewenangannya sehingga mereka patut untuk dimintai pertanggungjawaban sebagaimana doktrin ultra vires dalam tindak pidana ini justru bank merupakan korban dari perbuatan pengurus ataupun pegawai. 2. Rahasia bank. Perbuatan memberikan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya secara melawan hukum atau tanpa persetujuan nasabah penyimpan yang bersangkutan. Next. Tindak pidana rahasia bank dapat terjadi karena paksaan pihak ketiga atau karena kesengajaan anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya. 3. Usaha bank. Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank guna menjalankan perusahanya. Selain menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat, bank juga berfungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Next. 4. Pengawasan dan pembinaan bank. Bank dalam menjalankan tugasnya adalah berdasarkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat percaya bahwa uang yang disimpan di bank selalu aman. Sebaliknya, bank yang diberi kepercayaan masyarakat perlu selalu menjaga kesehatan dirinya agar kepercayaan itu terus terpelihara. Untuk itu, diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap bank. Terkait dengan 4 hal tersebut, maka hanya perbuatan yang disebut tegas oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenai hukuman atau pidana. Apabila terlebih dahulu tidak diadakan peraturan perundang-undangan yang memuat hukuman yang dapat dijatuhi atas penjahat atau pelanggar, maka perbuatan yang bersangkutan bukan perbuatan yang dikenai hukuman. Analisis. 1. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perizinan bank. Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh
badan hukum berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi. Maka penuntut terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya. Terhadap pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perizinan bank berlaku dua bentuk pertanggungjawaban pidana, yakni pengurus pertanggungjawaban serta korporasi berbuat pengurus pertanggungjawaban. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 1 dan 2 sudah jelas dikatakan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana bank gelap, yaitu pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana tanpa izin dari pihak yang berwenang serta terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana dalam rahasia bank. Pada pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Perbankan menyebutkan anggota Dewan Komisaris Direksi, Pegawai Bank, atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya adalah 4 miliar dan paling banyak 8 miliar. Berarti terhadap tindak pidana rahasia bank yang berlaku untuk pertanggungjawaban pidana yang sama dengan tindak pidana perizinan bank, yakni pengurusan yang berbuat pengurusan yang bertanggung jawab, meskipun korporasi terkait dengan tindak pidana ini, maka tetap pengurus yang bersangkutanlah yang bertanggung jawab. Sehingga pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ini jika terjadi tindak pidana terkait rahasia bank antara lain Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, dan pihak terafiliasi atau lainnya yang dengan sengaja melakukan tindak pidana terkait rahasia bank sebagaimana tercantum dalam pasal 47 ayat 1 dan 2 serta pasal 47A Undang-Undang Perbankan. 3. Pertanggungjawaban pidana dalam usaha bank. Menurut pasal 49 Undang-Undang Perbankan, pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dapat dijatuhkan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan langsung, status, atau otoritas tertentu dari suatu korporasi. Hal yang diidentifikasi adalah perbuatan, pelaku, pertanggungjawaban, serta kesalahan korporasinya. Dalam hal ini, korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena korporasi tidak mendapat keuntungan dari perbuatan yang telah dilakukan pelaku kejahatan usaha bank yang merupakan organ dari korporasi tersebut. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Perbankan, pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dapat dijatuhkan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut. Bentuk pertanggungjawaban yang berlaku pada tindak pidana usaha bank adalah sama dengan konsep pertanggungjawaban pada kedua tindak pidana sebelumnya, yakni pengurus yang bertanggung jawab, serta bank berbuat melakukan tindak pidana maka pengurus yang bertanggung jawab. Yang keempat, pertanggungjawaban pidana dalam pembinaan dan pengawasan bank. Dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan tentang pengawasan bank, pelaksanaan pengawasan bank, dan pengenaan sanksi terhadap bank sesuai dengan UU Perbankan. Dalam melakukan pengawasan, Bank Indonesia berhak memperoleh informasi dan keterangan yang dibutuhkan dari bank, dan bank wajib memenuhinya. Apabila bank sengaja tidak memberikan keterangan yang dibutuhkan, berarti telah melakukan kejahatan dan diancam dengan sanksi pidana.
Adapun bentuk kesalahan yang ditimbulkan dalam tindak pidana pembinaan dan pengawasan bank menurut Undang-Undang Perbankan yakni dengan sengaja: 1. Tidak memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2. Tidak memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. 3. Tidak menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba atau rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sehingga untuk tindak pidana pembinaan dan pengawasan bank berlaku bentuk pertanggungjawaban pidana pengurus yang berbuat pengurus yang bertanggung jawab, serta bank yang memiliki kesalahan maka bank yang dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya, mengenai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembobolan dana nasabah Bank PTN merupakan tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan. Kompleksnya, tindak pidana ini menyebabkan dalam proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana ini dapat diterapkan lebih dari satu undang-undang. Undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun jika berpedoman pada asas kekhususan yang sistematis, maka aparat hukum wajib menerapkan Undang-Undang Perbankan dalam menuntut perkara pembobolan dana nasabah Bank PTN, mengingat tindak pidana ini secara sistematis berada dalam ruang lingkup perbankan. Diharapkan dalam penegakan kasus tindak pidana perbankan, aparat hukum dapat memprioritaskan penggunaan Undang-Undang Perbankan dengan berlandaskan pada asas kekhususan yang sistematis. Selain itu, karena tindak pidana dalam ruang lingkup perbankan telah mengalami perkembangan yang pesat dengan adanya electronic banking atau internet banking, maka dari itu perlu dibuat undang-undang tindak pidana khusus perbankan untuk memudahkan penegakan hukum dalam menangani tindak pidana perbankan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.